Salam sehat bagi kita semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pinjaman online ilegal dan kolektibilitas karyawan. Apa sih sebenarnya pinjol itu? Jadi istilah resmi pinjol menurut POJK nomor 77 tahun 2016 adalah layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi, LPM-UBTI atau fintech lending atau fintech peer-to-peer lending yang definisinya merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman untuk melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Jadi, ada 3 pihak yang terlibat dalam proses fintech lending, yaitu penyelenggara, pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman. Fungsi utama dari penyelenggara fintech lending ini adalah untuk mempertemukan kedua belah pihak. Jadi, tidak melakukan penyaluran dana atau menghimpun dana untuk kepentingan sendiri. Contoh penyelenggara fintech lending yang legal dan sering kita dengar adalah seperti Kredivo, Investory, Akseleran, Modalpool, dan lain-lain. Fintech lending banyak digemari masyarakat karena pencairan kreditnya yang mudah. Umumnya hanya diperlukan beberapa langkah loh. Pertama, pengguna melakukan registrasi pengajuan pinjaman. Lalu, perusahaan fintech lending akan melakukan eKYC termasuk meminta akses device. Jika datanya valid, maka pengguna akan diberikan limit awal, yaitu plafon minimum yang ditetapkan. Jika pembayaran terbukti lancar, maka pengajuan pinjaman berikutnya dapat diberikan limit yang lebih besar. Untuk proses eKYC, biasanya penyelenggara dapat bekerja sama dan melakukan pertukaran data dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi lainnya. Nah, karena proses kredit rating yang mudah dan pencairan yang cepat, serta tidak membutuhkan agunan, maka perkembangan fintech lending pun sangat cepat. Berdasarkan data statistik fintech lending Indonesia yang dikeluarkan OJK, hingga bulan Mei tahun 2022 tercatat sebanyak 102 P2P terdaftar dengan total dana yang disalurkan kurang lebih 380 triliun. Dana ini berasal dari sekitar 800.000 lender. Lender adalah pihak yang bersedia menyalurkan uangnya lewat perusahaan fintech lending atau disebut kreditur. Dana tersebut disalurkan kepada lebih dari 82 juta borrower atau debitur. Yang lebih mengejutkan adalah sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 telah dihapuskan sebanyak 3.889 pinjol ilegal loh. Faktor pendukung maraknya pinjol ilegal dikaji dari sisi pelaku adalah karena kemudahan mengunggah aplikasi, situs, ataupun website, dan sulitnya pemberantasan server yang berada di luar negeri. Dari sisi masyarakat atau korban, tentunya karena kurangnya literasi dan kebutuhan yang mendesak. Penutupan pinjol ilegal ini baru dapat dilakukan setelah adanya pelaporan dan pengaduan dari masyarakat. Nah, hingga tahun 2021, terdapat lebih dari 19.000 pengaduan, yang 47% diantaranya merupakan pelanggaran berat. Bentuk pelanggaran berat yaitu pencairan tanpa persetujuan pemohon, ancaman penyebaran data pribadi, penagihan kepada seluruh kontak HP dengan teror atau intimidasi, hingga penagihan dengan kata kasar dan pelecehan seksual. Maka dari itu, rekan-rekan harus jeli apabila kita atau orang di sekitar kita berniat mengajukan pinjaman lewat fintech lending. Berikut merupakan 14 indikator yang membedakan fintech lending legal dan ilegal yang dijelaskan pada tabel berikut ini. Dari beberapa perbedaan fintech lending legal dan ilegal itu, kita rangkum yuk menjadi 14 perbedaan yang paling mencolok. Yang pertama dari segi peraturan. Fintech lending ilegal tidak tunduk pada peraturan. Sedangkan fintech lending yang legal terdaftar dan berizinkan OJK sehingga berada dalam pengawasan OJK dan tentunya harus tunduk pada peraturan yang dikeluarkan oleh OJK. Yang kedua, dari segi penagihan pinjaman, di mana fintech lending ilegal penagihannya kerap kali dilakukan dengan cara-cara yang kasar, cenderung mengancam dan bertentangan dengan hukum. Sedangkan untuk fintech lending legal, penagihan ada prosedurnya dan penagih wajib mengikuti sertifikasi tenaga penagih loh. Yang ketiga, dari segi lokasi kantor. Lokasi kantor fintech lending ilegal tidak jelas dan ditutup-tutupi. Berbeda dengan fintech lending legal yang mudah diakses dengan pencarian Google, serta tentunya ada dilakukan survei oleh OJK. Yang keempat, dari segi akses data. Nah, hal ini nih yang harus paling diperhatikan oleh rekan-rekan semua ya.
di mana fintech lending ilegal akan meminta akses sampai ke data pribadi, yaitu akses seluruh isi yang ada di handphone pengguna. Sedangkan fintech lending yang legal hanya meminta akses kamera, mikrofon, dan location saja pada handphone pengguna. Sebab itulah, kerap kali cara penagihan dari fintech lending ilegal adalah dengan mempermalukan si peminjam dan meneror orang-orang di sekitar untuk mendesak peminjam membayar hutangnya. Kemudian pertanyaannya, dari mana pinjol ilegal mendapat kontak orang-orang di sekitar kita? Tentunya dari pemberian akses ke kontak kita pada saat awal pengajuan dan penggunaan aplikasi dari fintech lending ilegal tersebut. Lalu apa nih bedanya dengan PayLater? Fintech lending merupakan penyelenggara layanan jasa keuangan, sedangkan PayLater merupakan metode pembiayaan dari suatu platform. Jadi, PayLater hanya merupakan fitur tambahan yang disediakan marketplace untuk mengakomodir kebutuhan penggunanya. Biasanya hal ini dilakukan melalui kerjasama dengan fintech lending atau bank yang berizin. Nah, rekan-rekan, kita juga dapat mengecek apakah sebuah fintech lending legal atau tidak melalui website OJK atau menghubungi kontak OJK di 157. Mari kita waspada pinjol ilegal ya. Bukan hanya pinjaman online ilegal yang harus kita perhatikan, namun sebagai seorang pegawai bank, kita juga diharuskan menjaga kredibilitas kita, terutama dalam hal manajemen keuangan serta kolektibilitas pinjaman. Jika rekan-rekan pernah memiliki atau sedang memiliki cicilan, baik PayLater, kartu kredit, atau pinjaman dari bank, maka rekan-rekan akan memiliki histori pinjaman yang akan terlihat pada hasil e-debt. Kualitas kita sebagai debitur diukur dengan kolektibilitas yang dibagi dalam 5 skala kolektibilitas, yaitu kolek 1 lancar hingga kolek 5 macet. Data ini kemudian dituangkan dalam sistem layanan informasi keuangan atau SLIK OJK. Nah, seperti ini nih tampilan SLIK OJK yang bisa diakses oleh seluruh lembaga jasa keuangan. Kita juga dapat melakukan pengecekan SLIK secara mandiri melalui website resmi OJK. Rekan-rekan, tentunya kita tidak ingin punya riwayat pinjaman yang jelek. Kita sebagai karyawan bank tentunya diharapkan untuk memahami risiko kredit. Oleh sebab itu, manajemen menghimbau agar seluruh karyawan dapat mempertimbangkan keperluan kredit dan pemilihan wadah kredit. Hal ini bukan hanya untuk menjaga reputasi bank, tetapi juga untuk kepentingan diri kita dan orang di sekitar, agar kedepannya jika ada keperluan pengajuan kredit, prosesnya akan berjalan lebih lancar. Baik, sampai di sini video pinjaman online ilegal dan kolektibilitas karyawan. Semoga video ini dapat menambah informasi dan memberikan pemahaman bagi kita semua. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas.